Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anakku, hari ini kita bertemu kembali ya untuk pembelajaran tematik tema 8. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar subtema 1 MUPEL PPKN, kemudian dilanjutkan MUPEL Bahasa Indonesia. Nah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan buka buku paket halaman 28. Nah, kita mempelajari keragaman karakteristik individu. Nah, anak-anakku, setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Perbedaan pada setiap karakteristik individu disebut keberagaman karakteristik. Nah, banyak sekali macam karakteristik individu. Apa saja? Yang pertama, adanya keragaman fisik. Itu meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Yang kedua, adanya keragaman kegemaran atau hobi. Yang ketiga, adanya keragaman sifat. Nah, ada pula yang akan kita bahas, yaitu keanekaragaman kegemaran dalam keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Walaupun kegemaran setiap anggota keluarga berbeda-beda, anggota keluarga harus tetap rukun dan saling bersatu. Adanya perbedaan dalam kegemaran membuat suasana rumah menjadi ramai. Nah, biasanya muncul kegemaran yang berbeda ya dalam keluarga antara ayah, ibu, dan anak. Mungkin sebagai anak, antara kakak dan adik juga mempunyai kegemaran yang berbeda-beda. Nah, anak-anakku, ada tugas untuk kalian. Silakan kalian amati keragaman fisik serta kegemaran dalam keluarga kalian. Setelah itu silakan kalian wawancarai dan tuliskan di tabel seperti yang Pak Guru buat. Kalian bisa membuat di buku tulis. Ada anggota keluarga, sebutkan namanya, ada warna kulitnya, tipe rambutnya bagaimana dalam anggota keluarga, tinggi badan, serta kegemarannya. Nanti tugas difoto dan dikirimkan ke Pak Guru. Begitu ya anak-anak? Oke. Jadi kita sudah mempelajari tentang keanekaragaman dan karakteristik individu maupun dalam keluarga. Nah, ada juga keragaman sifat anak-anak. Jadi setiap individu memiliki sifat yang berbeda. Dengan adanya keragaman individu ini, kita harus saling menghargai dan menghormati supaya tidak terjadi perpecahan. Ada banyak sekali keberagaman sifat individu. Contohnya jujur, sifat pembohong, disiplin, cerdas, egois, pemalas, rajin, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang coba buka halaman 38. Di sana ada 4 gambar. Yuk kita bersama-sama bisa mengidentifikasi ya sifat individu pada gambar tersebut. Contoh gambar pertama, ada seorang anak yang sedang menyapu. Itu termasuk sifat rajin ya, rajin sekali ya. Gambar yang kedua yaitu ada seorang anak yang menonton TV ya. Itu sifatnya adalah pemalas. Yang gambar ketiga juga sama, yaitu anak yang rajin ya, disiplin ya. Kemudian yang gambar keempat yaitu sifatnya apa? Seorang anak perempuan yang sedang membantu anak laki-laki berdiri
karena jatuh naik sepeda ya. Jadi sifatnya adalah penolong. Bisa ya anak-anakku ya? Paham ya? Oke, gitu anak-anak terkait dengan Mopel PPKN. Sekarang kita lanjut ke Mopel Bahasa Indonesia, yaitu bagaimana atau apa yang dimaksud dengan cerita fiksi. Nah, cerita fiksi merupakan cerita hasil olahan imajinasi seseorang pengarang berdasarkan pandangan, taksiran, dan penilaiannya terhadap peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi secara nyata ataupun yang hanya terjadi dalam khayalan penulis saja. Jadi cerita fiksi itu adalah imajinasi seorang penulis, seorang pengarang. Entah berdasarkan pandangan penulis atau taksiran maupun penilaiannya ya. Dan peristiwa itu mungkin nyata terjadi oleh si penulis maupun hanya khayalan imajinasi dari penulis saja. Begitu ya anak-anak terkait dengan pengertiannya. Kemudian banyak sekali ya macam atau jenis cerita fiksi. Antara lain ada novel, cerpen, maupun roman. Mungkin anak-anak di sana sering sekali ya membaca cerita fiksi ya, entah itu novel maupun cerpen. Begitu anak-anakku, paham ya? Oke, terima kasih. Begitu untuk pembelajaran hari ini terkait Mopel PPKN tentang karakteristik individu dan dalam keluarga serta tentang cerita fiksi. Pak Guru akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.